Pemirsa Tribun News Depok, Tribunnews dan Warta Kota Network, ketemu lagi di acara Poltak Series Bogor Raya. Nah, kita akan bahas tentang yang dinanti-nanti masyarakat Kabupaten Bogor, pemekaran Kabupaten Bogor menjadi 3 wilayah besar. Bogor Barat, Bogor Timur, dan Bogor Selatan. Ini kenapa dilakukan? Karena memang jumlah penduduk di Kabupaten Bogor yang terbesar di Indonesia dan wilayahnya yang terluas di Indonesia. Betul ya, Kang? Betul. Kang, Kang melihat pemekaran ini gimana nih, Kang? Kalau kami dari PD Perjuangan, saya secara pribadi dan kelembagaan mendukung pemekaran di Kabupaten Bogor. Ya sebenarnya yang saya tahu sudah kurang lebih 20 tahunan kita pernah warga masyarakat di Kabupaten Bogor meminta adanya pemekaran. Yaitu belum Bogor Timur, waktu itu Bogor Barat saja begitu kan. Bogor Timur itu muncul kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 tahun terakhir ini. Tapi sebelumnya Bogor Barat. Nah, saya juga pernah terlibat menjadi pansus di Bogor Barat ya. Waktu pada saat saya menjabat di anggota legislatif di 99 sampai dengan 2009. Nah, memang salah satu syarat berdirinya satu kabupaten kota yang penting, yang pertama adalah wilayahnya ada, rakyatnya ada, jumlahnya memenuhi syarat, begitu kan, pemerintahannya ada, dan yang keempat adalah penghasilan asli daerahnya yang bisa mumpuni mencukupi daripada untuk kehidupan sosial masyarakat di situ, baik untuk pemerintahan maupun rakyatnya. Nah, ini unsur itu sebenarnya kalau setelah melalui visibility study waktu itu sudah memenuhi unsur, sudah memenuhi syarat. Akan tetapi kita memaklumi gitu ya. Pemerintah saat ini melalui presiden belum mencabut moratorium. Ya. Kami sadar betul bahwa bukan karena tidak melihat daripada kepentingan di Kabupaten Bogor, karena beberapa waktu yang lalu setelah era reformasi ada namanya otonomi daerah. Ya. Otonomi daerah itu berkembang terus dan akhirnya pada saat itu menjadi satu kepentingan untuk merebut kekuasaan salah satu kelompok. Ya, ada beberapa kelompok atau perorangan yang pengen pada saat itu menguasai daerah dengan menjadi kepala daerah. Akhirnya pecah. Ya, otonomi daerah yang kebablasan. Berdirilah kabupaten kota di Indonesia yang akhirnya sekarang ini 500 lebih kabupaten kota yang sebenarnya pada saat yang pemekaran yang otonomi daerah itu yang dimekarkan baru-baru beberapa waktu yang lalu ya, pada saat era reformasi itu akhirnya membebani anggaran pendapatan belanja negara APBN. Ya, yang katanya PAD-nya cukup mencukupi pertama iya, tahun-tahun berikutnya loss. Artinya semua jadi akhirnya jadi beban pemerintah pusat APBN. Inilah yang kecenderungan pada saat itu menjadi pertimbangan menurut saya. Ini otonomi daerah kebablasan, ya. Ada yang seharusnya tidak dimekarkan, pengen mekar karena pengen, misalnya begini, ada beberapa daerah, ada pilkada, ada 2 calon, yang satu kalah, akhirnya dia pengen mekar, yang kalah tadi pengen jadi kepala daerah, dia berupaya semaksimal mungkin untuk memekarkan wilayah di situ di daerah kabupaten kota. Ini yang kebablasan. Dan saya tahu waktu itu banyak oknum, ya, oknum. Saya juga pernah mengalami pada saat mau memekarkan Bogor Barat, pengen cepet nggak? Pengen cepet ngasih duit. Oh gitu ya. Oh, pengen mekar ngasih, ya ada oknum begitu. Ini apa yang saya sampaikan ini apa adanya begitu kan? Iya. Ini yang sebenarnya salah besar. Masa kita pengen pendekatan pelayanan terhadap masyarakat, artinya dengan pemekaran tadi harus mengeluarkan biaya agar disetujui oleh DPR RI maupun presiden begitu kan? Atau mungkin dari referensinya dari Kementerian Dalam Negeri waktu itu. Nah, ini yang salah. Nah, kalau untuk Kabupaten Bogor khusus memang betul kita perlu pemekaran dan kita juga perlu pembangunan yang ekstra dinamis untuk wilayah yang dimekarkan tadi. Karena kita melihat bahwa infrastruktur di Kabupaten Bogor ini masih kurang baik lah ya. Jadi memang pemekaran itu perlu dilakukan ya di kabupaten? Perlu, karena sangat perlu ya. Faktor utama adalah jumlah penduduk yang cukup banyak. Terus lalu pendekatan pelayanan terhadap masyarakat yang dirasakan sangat jauh. Ada satu desa di Cikudek namanya Banyu Asin. Dari Banyu Asin ke kantor kecamatan saja harus mencapai
2 jam 3 jam. Belum dari sana kalau macet ke sini Jauh bisa amat. 5 jam. Jadi 8 jam kebutuhan. Jadi lebih dekat ke Bandung daripada keliling wilayah di Kabupaten Bogor gitu. Itu lebih dekat ke Bandung daripada ke pusat pemerintahan ya, Kang. Ya. Jadi memang pemekaran di kabupaten itu Mutlak menurut harus- saya udah darurat ya. Ya, darurat. Hanya mungkin ada pembatasan-pembatasan oleh pemerintah pusat melalui tentunya kebijakan Pak Presiden melihat mana yang betul-betul harus dimekarkan. Katakanlah provinsinya satu saja, Papua. Kabupaten kota se-Indonesia ada berapa? Oh, dibatasi. Yang betul-betul prioritas, jangan berdasarkan keinginan. Iya. Yang mengusulkan ada 30 atau 50 atau 100 gitu. Yang berdasarkan kebutuhan, kita melihat secara kebutuhan ini tepat. Kalau cuma satu, cuma 2 dari Iya. usulan itu, ya udah itu aja 2 begitu. Yang lain close begitu. Skala prioritas. Jadi kalau Ya. yang ngikut-ngikut jangan dulu lah. Ya. Karena banyak masyarakat terpencil yang butuh pelayanan cepat. Ya. Betul ya, Kang? Tapi ada rame nih sekarang isunya nih. Katanya pemekaran itu akan terjadi karena ibu kota negara juga akan pindah gitu. Benar nggak sih, Kang? Saya rasa nggak ada kaitan ke situ lah. Nggak ada ya? Nggak ada lah. Kalau kebutuhan ibu kota negara itu kita melihat dari berbagai kepentingan ya. Iya. Kepentingan yang positif menurut saya. Kenapa Presiden berkeinginan dipindahkan? Ya agar lebih fokus untuk mengurus pemerintahan ini. Iya. Kan. Lalu kalau kita melihat di Australia, Hmm. Australia punya Canberra. Iya. Ya. Di luar daripada Sydney yang besar, tapi ada negara bagian kecil khusus pemerintahan, pengelolaan pemerintahan di situ. Berbagai negara-negara yang lain semua sudah sekarang ini memusatkan pusat pemerintahannya di satu tempat gitu, yang tidak bercampur dengan bisnis dan ekonomi lainnya. Gitu. Jadi yang beredar di masyarakat bahwa IKN pindah, ibu kota negara itu pindah ke Kalimantan, akan diikuti dengan pemekaran wilayah, itu belum tentu benar ya? Belum, menurut saya enggak lah ke arah ke situ. Itu menurut pendapat saya pribadi ya. Ya. Enggak ada Jadi kaitan. untuk masyarakat Kabupaten Bogor, percayalah kepada lembaga-lembaga yang terpercaya yang mengurusi pemekaran ini ya, Kak. Jadi jangan termakan hoax juga nih. Wah, IKN sudah oke, pasti pemekaran akan terjadi, itu belum tentu. Oke, pemirsa Tribun News Depok, Tribunas dan Warta Kota Depok, kita kembali dengan siapa sih sosok Kang Bayu Sahjohan itu? Oke. Jangan lupa subscribe ya.